Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Kembali kita lanjutkan pembahasan dalam kitab Umdatul Fiqh. Kita masuk di bab tentang atiyatul marid atau pemberian orang yang sedang sakit. Dan di sini beliau mendefinisikan bahwa tabarru'atul marid fi maradil maut, jadi sakitnya orang atau pemberian orang yang sakit dalam kondisi kritis atau orang yang dalam kondisi semisal dengan itu, fil khauf kal marid, ya, orang yang dalam kondisi ketakutan, istilahnya kondisinya sangat dekat sekali dengan kematian, gitu ya, karena memang keadaan yang mencekam dan mengerikan, seperti orang yang sakit kronis, sakit kritis, kondisinya parah, atau orang yang berada di medan perang dalam kondisi peperangan sedang sengit, ya, indal dihamil qital, atau orang yang quddimal yuqtal, akan dibunuh, segera akan dieksekusi misalkan. Kemudian juga orang yang misalkan sedang berada di lautan atau mungkin berada di pesawat tapi kondisi cuaca tidak bagus sehingga gelombang tinggi atau udara mencekam, istilahnya ini besar kemungkinan akan tenggelam dan seterusnya, mengerikan kondisinya. Ya, orang-orang yang seperti itu, dan juga misalkan orang yang berada di suatu wilayah tapi di tempat itu sedang terjadi bencana, wabah, penyakit yang mematikan. Jadi ini akan sangat dekat antara dia dengan kematian. Ya, maka kalau kemudian orang-orang semacam ini tadi ingin melakukan tabarruat, ya, tabarruat di sini berarti tindakan mengalihkan, memberikan harta kepada orang lain, maka Anda perlu garis bawahi hukmuha hukmu wasiyatihi. Nah, hukumnya itu dianggap sebagai hukum wasiat, ya, bukan seperti pemberian biasa. Ya, jadi seperti seakan dia sedang berwasiat. Dan di sini ada poin yang kita perlu perhatikan. Yang pertama, ada 6 di sini kata beliau. Yang pertama, ahaduha an hala tajuz. Enggak boleh kalau kita kemudian berikan kepada orang lain itu enggak boleh lebih dari sepertiga. La li'ajnabi ziyadati ala sulus. Dan kalau misalkan nanti itu ingin diberikan pada penerimanya itu adalah ahli waris, maka tidak boleh dilanjutkan sebelum ada izin dari persetujuan ahli waris yang lainnya. Jadi kalau memang pemberian mau diarahkan ke ahli waris, maka ahli waris lain harus berikan persetujuan bahwa memang mereka sepakat atau mengizinkan hal itu. Kenapa? Karena ada satu riwayat yang menyebutkan bahwa ketika seseorang membebaskan 6 orang budaknya saat dia mendekati kematian ataupun menjelang ajalnya, saat dia akan meninggal dunia, maka ketika itu harta yang dia punya hanya 6 budak ini tadi. Lalu bagaimana kemudian sikap Rasul? Maka beliau memanggil 6 budak tadi, lalu kemudian sama Rasul dibagi 3. Berarti kalau 6 berarti 2 gitu ya. Lalu kemudian diundi sama Rasul sallallahu alaihi wasallam, lalu dibebaskan 2 orang, yang 4 berarti tetap statusnya sebagai budak, masuk ke harta warisan orang tadi. Itu poin pertama yang kita perlu pahami. Jadi berarti ini tergantung penerimanya dulu. Kalau penerimanya adalah bukan ahli waris, maka maksimal itu sepertiga dari harta dia ketika dia saat itu. Nah, kemudian poin kedua, ya, nanti dihitung berapa saat dia meninggal, lihat hartanya berapa, kira-kira ini melebihi sepertiga atau tidak. Baik, poin kedua adalah kalau kita bicara pembebasan budak, ya, ini pakainya adalah qur'ah, diundi gitu ya. Karena tadi kan budaknya ada 6, sementara kalau sepertiganya itu cuma bisa 2 yang merdeka. Kalau dibebasin 6, ini udah bakal lebih dari sepertiga gitu, maka diundi, ya. Kemudian yang ketiga, ya sama gitu, ini penjelasan tentang ketika dia membebaskan budak tapi nggak ditentuin yang mana yang mau dibebasin. Misalkan budaknya banyak, ya, budaknya banyak nih, saya mau bebaskan 1 budak saja, ya sudah diundi gitu loh. Kita nggak bisa pilih yang ini yang itu, undi saja, yang keluar itu rezeki dia, berarti budak itu merdeka. Kemudian yang keempat, poin yang kita perhatikan adalah bagaimana kita menghitung gitu ya, menghitung apakah ini lebih dari sepertiga atau kurang dari sepertiga itu ketika kematian. Ya, jadi begini, kalau misalkan dia membebaskan seorang budak yang
mana itu adalah satu-satu harta dia. Jadi dia nggak punya harta lain selain itu. Atau mungkin dia ingin sedekahkan itu. Nah, kemudian ketika mendekati mati, ternyata dia dapat omset, dapat harta tambahan 2 kali lipat nilainya daripada budak itu. Berarti jelas ya, saat terjadi pembebasan itu berarti ketika budak itu dimerdekakan, nilainya sudah di bawah sepertiga atau maksimal tadi sepertiga. Ya, karena berarti dia masih punya harta lain, ada 2/3 yang tersimpan di diri dia gitu ya, ketika dia meninggal. Jadi patokannya seperti itu. Sehingga ketika itu berarti sah gitu ya, pembebasan satu budak secara utuh, maka seluruh hasil pendapatan budak tadi itu menjadi milik dia, milik budak tadi, karena dia sudah statusnya orang merdeka. Nah, gimana kalau misalkan ketika dia misalkan mau bebasin, mau merdekain budak, tapi ternyata dia punya utang yang nilainya sama dengan nilai budak itu? Maka nggak boleh ya, lam yu'tak minhu syai'. Budak itu nggak jadi merdeka, nggak bisa bebas. Karena dalam prinsip utang harus didahulukan kewajibannya sebelum dia sedekah, sebelum dia lakukan tabarruat, karena itu hak orang lain. Nah, maka nggak bisa dipakai untuk dimerdekakan atau disedekahkan. Kemudian kalau misalkan dia berwasiat ya, tentang dia punya wasiat sesuatu tapi belum diambil oleh orang yang nerima wasiat, ya berarti nanti ketika meninggal, ya ini acuannya adalah ngitungnya ketika meninggal, nilainya berapa, seperti itu. Kemudian yang kelima, ketika kita ngukur apakah dia ahli warisnya setuju atau enggak, dapat izin atau enggak, itu ketika yang wasiat tadi itu meninggal. Ya. Jadi kalau enggak ya sudah gitu kan. Nah, juga ketika kita ingin melihat ya apakah seseorang itu statusnya sebagai ahli waris atau bukan, itu juga ketika meninggal. Jadi ada contoh kasus begini. Kalau dia pengen ngasih saudara laki-lakinya atau mungkin berwasiat untuk saudara laki-lakinya, dan saat itu dia nggak punya anak ya. Lalu kemudian mendekati kematian, ternyata lahirlah anak dia laki-laki, maka berarti sah pemberiannya dan wasiat tadi. Karena ini masuk ke pemberian kepada orang lain, bukan kepada ahli waris. Tapi kalau ternyata dia punya anak laki-laki, terus kemudian meninggal, maka tidak sah, batal. Nah, ini bicaranya ilmu waris nanti. Ada yang mahjub, ada yang terhalangi, tidak bisa mendapatkan warisan karena ada anak laki-laki, itu ada pembahasan khusus. Yang keenam, ya kita nggak bisa mengatakan bahwa, kalau ini konteksnya kalau dia wasiat ke ahli waris ya, misalkan. Ahli waris setuju atau nggak setuju, itu tunggu dulu. Lihat setelah kematian gitu ya. Kalau belum meninggal, belum bisa gitu ya. Apalagi ini bicara nanti kalau diwasiatkan ke ahli waris. Jadi patokannya setelah dia meninggal, cek ahli warisnya, baru minta izin. Kita lihat apa beda pemberian dengan wasiat ya. Ada 4 perbedaan. Yang pertama, kalau pemberian itu langsung bisa clear ya, berlaku begitu diberikan. Jadi kalau misalkan Anda mau merdekakan budak atau Anda mungkin ngasih sesuatu ke orang, ya dia akan merdeka, dan misalkan sesuatu yang Anda berikan itu bisa langsung dia pakai dan seterusnya. Tapi kalau wasiat atau Anda janjikan budak merdeka setelah Anda meninggal, itu kan nggak bisa dimiliki sebelum Anda meninggal. Dan budak nggak merdeka sebelum Anda meninggal. Ya. Berarti apa? Kalau seperti itu kondisinya masih wasiat, maka segala bentuk pertumbuhan hasilnya yang terpisahkan itu masih milik ahli waris. Itu perbedaannya. Kemudian perbedaan juga kalau pemberian itu dianggap sah tidak sahnya itu ketika ada bendanya, ketika ya saat itu juga bisa divonis gitu ya. Tapi kalau wasiat itu belum bisa ijab qabul ya. Kalau di sini kan saya mau ngasih sesuatu, Anda mau terima nggak? Mau, oke, bisa clear. Tapi kita baru bisa anggap kalau wasiat itu berlaku dan seterusnya itu kapan? Nilainya itu setelah kematian orang yang berwasiat. Itu bedanya gitu. Karena wasiat itu, yang namanya wasiat itu adalah pemberian setelah dia meninggal gitu. Udah mati baru. Yang ketiga poinnya juga kalau pemberian itu ya, atiyah itu dia mengikat. Ya, artinya mengikat, Anda nggak bisa tarik lagi. Ini saya udah kasih ke kamu, ya sudah, Anda nggak boleh tarik lagi. Itu seperti Anda menjilat, muntah sendiri gitu nanti. Tapi kalau wasiat, sebelum Anda meninggal, Anda bisa batalkan. Kemarin saya wasiat ke A, saya cancel, saya batalkan. Saya pindahkan wasiatnya ke B, itu boleh. Nah, poin yang keempat perbedaannya adalah, kalau pemberian, misalkan
sepertiga dari harta Anda itu 100 juta, Anda pengen ngasih A, B, C, D, E, itu diurut dulu. A Anda janjikan berapa? 10 juta. B berapa? Kalau habis di C 100 juta ya sudah, berarti D, E, F itu nggak dapat. Kalau wasiat enggak. Kalau wasiat 100 juta ke berapa orang misalkan. Ya itu nanti disamakan gitu. Ini wasiat untuk ke 5 orang dan seterusnya. Nah, kemudian juga kalau memang harus berkurang porsinya ya akan berkurang gitu. Itu bedanya. Kemudian termasuk nanti masalah pembebasan budak gitu. Kalau memang kayak tadi kan, dia wasiat mau dibebaskan 6. Loh sebentar, ini 6 nggak bisa bebas gitu. Berarti nanti dibagi gitu, seberapa bisanya dari sepertiga itu. Nah, termasuk kalau misalkan pemberian ketika diberikan misalnya dalam sekaligus. Misalkan bedanya sama yang pertama ini. Kalau pertama itu dia ngasih orang tapi nggak sekaligus. Dia hari ini bilang, B kamu tak kasih 10 juta. A kamu tak kasih, besoknya dia bilang, A kamu tak kasih 20 juta. Besok lagi dia bilang, C berderet. Nah, kalau seperti itu, urutan siapa yang pertama dijanjikan, dan seterusnya. Kalau yang pertama terakhir ini kasusnya adalah, kamu tak kasih ber-6 ini tak kasih 100 juta. Ternyata 100 juta itu lebih dari sepertiga harta dia. Berarti berapa sepertiga harta dia cuma bisa? 60 juta. Ya sudah, 60 ini yang dibagi 6 tadi. Kan kurang tuh jatah mereka. Nah, seperti itu. Itulah waqa'at duf'atan wahidan itu. Kalau yang ini tadi yabda bil awal fal awal. Jadi dia nggak langsung sekaligus, tapi istilahnya janjinya atau dikasih ke orang pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Itu perbedaan antara atiyah dengan wasiat ya. Baik, nah nanti lebih detail tentang wasiat kita ada pembahasan khusus insyaallah. Di sini akan lebih rinci mengenai wasiat. Kita akan lihat bedahnya seperti apa. Baik, silakan simak bab tentang wasiat.